Duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Mana ini? Dari mana? Kalau boleh tahu? Dari rumah aja sih, Bu. Oke. Ya. Tahu ibu dari gimana? Dari teman atau WA? Kayaknya ada yang WA, tapi saya lupa gitu loh. Oh iya. Iya, bukan, saya tahu konseling ibu itu dari teman saya. Nah, kan teman saya juga pernah kesini 1 bulan yang lalu. Nah, saya itu kan mencoba cerita sama teman saya. Kok saya juga apa ya, Bu, kayak kurang serg gitu loh sama teman saya. Terus akhirnya teman saya nyaranin untuk ke ibu datang langsung. Jadi saya WA ibu untuk apa namanya, konseling individu. Tapi sebelumnya sih saya tuh ya agak ragu mau WA. Gimana ya, kan saya belum pernah konseling soalnya gitu. Oke Mbak, jadi begini, kita batasi waktunya 45 menit saja ya Mbak ke depan. Bagaimana Mbak? Iya, enggak apa-apa kok, Bu. Oke. Mbaknya tadi kan bilang, Mbaknya belum pernah konseling individu ya. Oke, jadi saya kasih pengertian gini. Saya kasih pemahaman. Konseling individu itu intinya asas kerahasiaan kita Mbak. Mbaknya cerita ke saya nggak akan menyebar ke siapa-siapa. Itu intinya begitu. Iya, Bu. Ya makanya kan saya apa ya, bingung gitu loh, Bu. WA apa enggak gitu. Nah, kita sebagai pihak konselor, kita welcome saja. Apapun yang mbaknya WA, kita bakal balas walaupun itu agak slow respon. Begitu mbak ya? Iya, Bu. Siap-siap. Mbaknya kelihatan tegang sekali, santai dulu mbak. Iya, saya takut ya, Bu. Gitu. Oke, mbak tadi kesini pakai apa? Gojek atau naik sendiri atau diantar? Naik sendiri, Bu. Ya gitu deh. Mbaknya rumahnya mana tuh? Mbaknya rumahnya mana sih? Saya rumahnya di Bu, mana namanya, di Sobo. Oh, belakang sini. Iya, di sini aja. Ini mananya Man. Jauh masih Bu, nggak jauh banget sih, paling ya 2 menitan lah. Oh, alah, berarti Perum itu ya? Sampai Santika? Iya, belakang situ. Oh, berarti Perum sampai apa? Belakangnya Santika ya? Iya. Oke. Ada yang mau diceritakan atau ya gimana sih Mbak? Ada sih, Bu. Saya ini kan kegiatannya hari-hari itu ya mengajar, juga sama kuliah. Nah, kan saya itu sebelum kuliah di sini itu saya sebenarnya juga sudah kuliah di pondok pesantren, tapi cuma 1 semester aja. Jadi hanya 2 semester dan Bu, 1 tahun. Nah, kan di pondok pesantren kan juga diajarkan pidato. Terus habis itu sama apa namanya, masuk kuliah presentasi. Nah, saya itu nggak tahu ya, Bu, apalagi kalau sekarang di kerjaan tuh jadi MC. Nah, saya tuh kayak menolak itu, Bu. Saya tuh nggak pede, Bu. Nggak pede, takut pernah apa ya, Bu, kayak mesti itu kayak mau maju tuh deg-degan aja sampai berkeringat gitu, Bu. Grogi. Oke. Kalau boleh tahu ini apa ada faktor lain selain yang Mbak ceritakan? Dulu itu waktu di pondok itu Bu, pernah pidato. Mungkin ya saya juga kurang siap gitu, Bu, diketawain. Ya itu di situ kayak pedih, kurang kayak minder gitu, Bu. Kancaku iso, aku gak iso ya. Kari enak gitu kalau ngomong di depan itu, Bu. Saya pas nyoba, waduh, kayak gitu, Bu. Gitu. Jadi kan langsung, aduh, gitu. Oke. Oke. Selama ini adakah usaha? Ada, Bu. Saya kan mengajarnya itu anak-anak TK ya, Bu ya. Usaha saya itu ya saya coba beranikan pegang mic, terus ngobrol sama anak-anak di depan anak-anak. Ya saya bisa. Tapi, Bu, waktu rapat, penerimaan rapot, saya jadi sambutan. Itu saya tidak bisa bicara, Bu. Tidak tahu, kayak kan katanya, ayo Mbak,
jak ndelok dek kertas tok Bu, ada itunya ke audiens. Iya, tapi iyanya itu kayak nggak siap gitu Bu. Terus waktu presentasi juga kata dosen kan disiapkan dulu materinya. Kalau misalnya materinya bisa, berarti kalian bisa mengungkapkan. Saya sudah coba, tapi sama aja Bu, kayak hilang gitu Bu. Padahal itu sebenarnya udah usaha yang bagus loh Mbak. Itu sebenarnya adalah usaha yang bagus loh Mbak. Sudah bagus. Nggak harus Mbak lancar berbicara ketemu yang lain atau bagaimana. Nah, walaupun belajar dari anak TK itu aja, itu termasuk udah usaha yang bagus. Mbaknya udah ada kemajuan gitu. Jika mbaknya tidak melatih, ya mbaknya akan stuck di situ aja gitu. Mbaknya akan merasa kayak aku nggak bisa gitu. Jadi kayak awal kita harus mengubah mindset gitu. Kayak aku bisa, entah hasilnya bagaimanapun itu, ya yang pertama oke, aku harus bisa gitu. Menurut Mbak ini kemajuan yang Mbak alami ini ada di skala berapa sih? 1 sampai 10? 6. Wah, itu sudah lumayan bagus loh Mbak. Sebenarnya sudah lumayan bagus loh. Soalnya apa? 1 minggu sebelumnya aja wis, Mbak mungkin ada kegiatan, Mbak nggak akan seberani itu loh, gitu loh. 1 minggu sebelumnya aja wis, nggak usah jauh-jauh 1 bulan, 1 minggu sebelumnya aja. Itu kan ya banyak kegiatan gitu loh. Itu sudah lebih dari cukup, sudah kemajuan gitu loh. Iya sih Bu, saya juga ya alhamdulillah sih. Cuma ya saya mikirnya gini, ya sih aku ya iso saja nih. Tapi ya Bu, nggak tahu teman-teman saya kan di luar kan sudah pada skripsi ya Bu ya. Nah itu kan pasti waktu skripsi kan ada yang namanya sempro. Nah saya tuh takut kok Bu, aduh aku kok piye ya lek dhewean. Saya aja di depan teman-teman, di depan orang yang dewasa kayak audiens gitu hilang, apalagi sendirian dilatih sama dosen, itu saya kayak aduh ngomong apa ya, takut ngeblank gitu Bu. Saya kayak misalnya sudah maju ya Bu, nah maju itu berkeringat aja Bu, jadi kayak aduh kayak gitu Bu. Kan sebenarnya ya saya juga sudah merasa enak, wah aku bisa, tapi ya di balik mau bisa itu saya ada groginya itu Bu. Ternyata aduh udah selesai ya Bu, ini ya tadi kurang sebenarnya gitu ya Bu. Gini Mbak, saya yakin Mbaknya itu bisa, cuma perlu diingat aja ya Mbak ya, kalau kemampuan itu nggak dilatih, ya nggak akan bisa bertambah ratingnya gitu loh. Iya ya Bu ya, berarti harus banyak terus berlatih gitu ya Bu ya, gimana caranya biar nggak deg-degan itu gitu ya Bu ya. Ya dengan cara gini Mbak, usaha Mbak tadi itu dilanjut nggak apa-apa. Mbak kan sudah berusaha, kayak saya sudah berusaha mengajar anak kecil, bicara di depan anak TK, itu aja wis dipakai, nanti lama kelamaan tuh akan melatih Mbak. Kayak yang awal cuma ke siswanya, ke TK-nya kan, ke anak kecil itu, lama kelamaan akan ke namanya wali murid, nanti lama kelamaan juga akan Mbak presentasi di depan, bahkan kalau itu lama kelamaan ya Mbak bisa pidato di depan gitu loh. Iya Bu ya, ya itu ya saya tuh kayak takut aja gitu loh Bu, kan minder nanti saya waktu kayak contohnya presentasi di depan kelas, saya takut anak-anak ini paham nggak yo, takutnya kan ada toh Bu temen yang lebih bisa. Nah apakah saya bisa ya presentasi di depan dan menjelaskan materi apa yang saya sampaikan ke teman-teman itu masuk ke pikiran teman-teman gitu loh Bu, apakah teman-teman tuh paham gitu. Saya kan minder,
minder aja gitu loh Bu, ternyata dia tuh enak ya kalau presentasi di depan, sedangkan aku sendiri takut, ya takut itu gitu Bu. Ya, ketakutan itu wajar Mbak. Tapi ya alangkah baiknya ya kita coba dulu. Entah itu gimana hasilnya ya itu belakangan. Yang penting kita melawan rasa takut dulu begitu. Iya Bu ya. Terima kasih, saya lega hari Sudah. ini. Sudah. Oke. Kalau sudah cukup lega ya sudah. Kalau masih ada yang mau dibicarakan lagi, dikonsultasikan lagi, nanti kita atur jadwal lagi ya, begitu. Siap, Nanti kamu WA saja ke saya, gitu ya. Oke. Ya Bu, siap. Terima kasih ya Bu untuk konseling individu hari ini. Ya. Assalamualaikum. Oke, saya juga terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam.